Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wallahu ta'ala fil kitabil karim wa huwa asyraful qa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sedang jamaah salat Isya dan salat tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Multajam ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Isya dan tarawih serta witir secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ceramah tarawih pada malam hari ini, malam ke-26, berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi mengenai diwajibkannya sholat puasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu sebelum kita, maka ada 3 pilar yang perlu kita ketahui keutamaan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, puasa Ramadan itu sendiri. Kemudian yang kedua, salat tarawih. Kemudian yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar. Kita kembali kepada yang pertama, yaitu puasa Ramadan. Secara fisik kita menahan diri berpuasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dan mencegah hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Tentu dalam hal ini kita mengetahui bahwa sifatnya manusia itu berdasarkan Al-Quran, al-insan dhaifah, bahwa manusia itu adalah lemah. Tapi kita diperhadapkan diwajibkannya kita berpuasa, maka secara fisik bisa kita mengalahkan hawa nafsu kita secara fisik, yaitu menahan, tidak makan, tidak minum, dan segala macam yang membatalkan ibadah puasa kita. Padahal semuanya itu adalah halal, tapi sesuai ketentuan bahwa itu bisa membatalkan ibadah puasa kita mulai terbit fajar sampai terbenam matahari sesuai dengan niat kita. Jadi kalau ini semuanya kita laksanakan dengan baik, maka insya Allah kita akan membawa, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, hidayahnya, barakah, dan diberikannya ampunan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharapkan ridwan Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi oleh karena itu dengan puasa kita
tentu mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, barakah, hidayah dan bahkan pengampunan kepada kita. Jadi setelah terakhir puasa kita atau besoknya kita beridul fitri, maka diwajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah. Tentu zakat fitrah ini adalah untuk membersihkan hati kita, jiwa kita, ya. Dengan ukuran kita mengeluarkan zakat sebanyak 4 liter beras sesuai harga yang kita makan. Jadi kalau harganya 15.000 1 liter, berarti kalau 4 liter itu 60.000 ya per orang. Kalau di bawahnya ya 13.000 dan di bawahnya lagi 12.000, semuanya itu kita keluarkan sesuai dengan apa yang kita makan. Tapi sebaliknya kita makan yang di harga 15.000 lalu kita keluarkan 13.000, maka puasa kita selama sebulan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tergantung amalan puasa kita antara bumi dan langit sampai kita mengeluarkan zakat fitrah dengan benar. Jadi oleh karena itu kepada kita semua mulai sekarang sampai akhir Ramadan ini kita inventaris siapa-siapa yang kita zakat fitrahkan. Ya tentu suami, istri, anak dan semua yang tinggal sama kita, apakah itu kemenakan atau ipar dan lain-lain, semuanya tanggung jawab kita. Sekalipun di kampungnya sudah dikeluarkan, tapi tanggung jawab kita. Dan jangan kita gara-gara itu tidak dikeluarkan tidak diterima ibadah puasa kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan sholat tarawih. Jadi kita melaksanakan setelah kita beribadah puasa pada siang hari, kemudian malamnya kita melaksanakan sholat tarawih. Tentu ada batasan-batasan tertentu. Yaitu yang pertama, kita setelah tadi melaksanakan sholat isya 4 rakaat, diakhiri dengan sholat sunnah ba'da isya ya. Itu untuk menguatkan ya, sholat fardu kita ya. Karena itu sholat sunnah akad 2 rakaat paling tidak, mau 4 rakaat juga boleh, paling tidak 2 rakaat. Jadi tidak boleh setelah sholat isya tidak sholat sunat seperti baru-baru ini langsung mau sholat tarawih, itu tidak lengkap karena kita lebih utama sholat wajib daripada sholat, sekalipun kondisinya bahwa sholat tarawih lebih tinggi juga pahalanya, tapi dibedakan dengan sholat wajib. Jadi oleh karena itu sholat wajib isya kita akhiri dengan sholat sunat muakkad 2 rakaat. Setelah itu menunggu mendengarkan tausiah baru kita sholat tarawih 8 rakaat diakhiri dengan sholat witir secara berjamaah. Jadi kepada kita semua setelah kita sholat berjamaah sholat tarawih itu kita sama-sama sholat secara berjamaah sholat witir. Jangan ada yang pulang di rumah, nanti di rumah baru sholat sendiri, itu pahalanya beda ya. Sholat di rumah sendiri 1, sholat di masjid berjamaah 27 derajat bandingan pahalanya. Oleh karena itu kepada kita semua, marilah kita tinggal berapa hari lagi. Kemudian selainnya itu kita hidupkan malam-malam pada malam bulan Ramadan, yaitu seperti sekarang ini ya, sholat lail ittibaq, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
Di antaranya kita setelah kita berwudu, sholat wudu sunat wudu, kemudian sholat lail atau tahajud, kemudian sholat taubat, ya sholat istikharah, kemudian berdoa, berzikir, kemudian tadarus Quran. Itu sebagai realisasi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada menghidupkan salat tarawih. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Para siapa yang menghidupkan malam-malam pada malam atau salat tarawih penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharapkan ridhonya Allah, maka diampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi ampunan Allah itu mulai dari hari pertama kita salat tarawih sampai terakhir. Sekarang ini sepertinya perasaan kita ringan, tidak ada beban karena sudah terbiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi berbicara malam Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 atau sampai 30. Ya insya Allah tahun ini yang mungkin serentak hari Senin ya sudah ada informasi awal ya bahwa hari Senin insya Allah kita melaksanakan sholat Id. Jadi sholat malam Lailatul Qadar ini yang dinanti-nantikan itu adalah malam-malam ganjil. Kalau malam hari ini malam 26. Tapi sebagian ulama jangan sampai malam genap itu juga malam ganjil. Itu perbedaan. Tapi ya sudah memastikan ya bahwa malam ganjil itu ya 21, 23, 25, 27, kemudian 29. Jadi kalau malam hari ini 26 berarti nanti besok dijaga-jaga. Tapi namun demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umatnya dan termasuk keluarganya sendiri supaya dijaga-jaga 10 malam terakhir ini. Sebagaimana sabdanya, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menanti-nanti malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharapkan ridhonya Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, mau 1 tahun yang lalu maupun 1 tahun yang akan datang. Jadi 3 fase ini ya tentu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita di selama bulan Ramadan, sehingga nanti setelah kita masuk beridul fitri, setelah kita mengeluarkan zakat fitrah, tentu kita bersalaman-salaman antara satu dengan yang lain. Yang tadinya baku bombe dihubungkan kembali karena gara-gara kita baku bombe. Tidak mau baku fitur itu yang menyebabkan kita masuk neraka nantinya. Jadi untuk mengembalikan tadinya benang-benang yang busuk, maka dengan Idul Fitri ini kita kencangkan kembali. Kita bersilaturahmi. Dengan kita bersilaturahmi setelah berlebaran, maka kita kembali kepada kesucian sebagaimana seorang ibu melahirkan seorang bayi yang suci bersih tanpa dosa. Saya kira itulah cara singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.